Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung Garuda melambangkan kekuatan dan warna emas merupakan simbol kemuliaan. Terdiri atas 3 komponen utama, yakni burung Garuda, perisai, dan pita Garuda Pancasila memiliki sejarah panjang sebelum ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 ayat A disebutkan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Desain awal lambang Garuda Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Sultan Hamid II, Menteri Jonder Portofolio pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Nah, berikut ini adalah fakta sejarah burung Garuda dan alasannya dijadikan sebagai lambang negara Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Garuda dan sejarah Indonesia kuno. Lambang negara Indonesia banyak terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Timur. Garuda merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih dan bersayap merah. Paruh dan sayap Garuda digambarkan mirip elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia. Garuda berukuran besar hingga bisa menghalangi matahari. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Pada masa itu, Kerajaan Tarumanegara diketahui memiliki raja bernama Purnawarman yang merupakan penganut Hindu aliran Wisnu. Hal tersebut menjadi bukti bahwa simbol Garuda sudah dikenal orang Nusantara sejak masa itu. Dalam mitologi Hindu, Garuda memiliki kisah di mana ia berhasil membebaskan ibunya dari cengkraman perbudakan. Yang ketiga, simbol Garuda. Simbol Garuda kemudian menjadi simbol yang cukup populer. Simbol Garuda juga ditemukan dalam arca dan relief candi-candi Hindu masa lalu seperti Candi Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukuh, dan Ceto. Simbol Garuda juga diketahui dijadikan sebagai lambang beberapa kerajaan Hindu masa lalu. Kerajaan Airlangga di abad ke-11 Masehi misalnya menggunakan Garuda sebagai lambang kerajaannya. Lambang Garuda banyak ditemukan di bagian puncak prasasti-prasasti yang dibuat oleh pemerintahan Airlangga pada zaman itu. Yang keempat, menjadi lambang negara Indonesia. Proses penetapan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1951. Pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat membuat sebuah panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Jonder Portofolio Sultan Hamid II. Muhammad Yamin didaulat menjadi Ketua Panitia Lambang Negara. Sedangkan Ki Hajar Dewantara MA, Ki Hajar Dewantara dan MA Pelaupesi, Muhammad Natsir dan RM Enggi Purba Ceraka menjadi anggotanya. Panitia tersebut kemudian berhasil menghasilkan 2 buah rancangan lambang negara, yaitu rancangan Sultan Hamid II dan satu lagi dari M. Yamin. Yang kelima, usulan lambang negara. Usulan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II berbentuk burung Garuda memegang perisai berlambangkan 5 sila Pancasila. Wujud Garuda usulan Sultan Hamid ini menyerupai figur Garuda dalam agama Hindu. Sedangkan Muhammad Yamin memberikan beberapa usulan lambang negara dengan tema matahari terbit. Usulan M. Yamin ini kemudian tidak dipilih karena dirasa mirip dengan bendera Jepang pada masa itu. Yang keenam, usulan Sultan Hamid II yang ternyata dipilih oleh pemerintah. Usulan Sultan Hamid II yang dipilih pemerintah untuk menjadi lambang negara dengan beberapa perbaikan. Pada saat itulah ditambahkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda dan dilakukan penyesuaian bentuk Garuda
hingga berbentuk seperti sekarang ini. Setelah terpilih sebagai rancangan lambang negara, Garuda Pancasila mengalami 3 kali penyempurnaan, yaitu mengganti pita yang dicengkram Garuda menjadi warna putih. Sebelumnya pita tersebut berwarna merah. Partai Masyumi keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Hal tersebut dianggap terlalu bersifat mitologi. Sultan Hamid II kemudian memperbaiki gambar lambang Garuda sehingga berbentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Yang ketujuh, kisah mitologi. Garuda adalah seekor burung mitologis berwujud setengah manusia setengah burung, mengabdi kepada wahana Wisnu. Ia adalah raja burung-burung dan merupakan keturunan Resi Kasyapa dan Winata, salah seorang putri dari Daksa. Begawan Kasyapa memiliki 2 istri, yaitu Sang Kadru dan Sang Winata. Setelah sekian lama, mereka belum juga memiliki anak. Lalu Kasyapa memberikan 1000 telur pada Kadru dan 2 telur pada Winata. Telur milik Kadru menetas menjadi 1000 ekor ular sakti dan milik Winata sebelum menetas. Karena Winata merasa malu, ia lalu memecahkan 1 dari telur tersebut. Dari cangkang telur itu kemudian keluar seekor burung kecil yang belum sempurna bentuknya, cacat, tidak berkaki, dan diberi nama Anaruh. Yang ke-8, nama Sultan Hamid II dilupakan. Sultan Hamid II dilupakan karena dituduh terlibat peristiwa Westerling, termasuk ingin membunuh Sultan Hamengkubuwono, Menteri Pertahanan saat itu. Setelah upaya kudeta kelompok Westerling digagalkan, temuan pemerintah RIS menyimpulkan Sultan Hamid telah mendalangi seluruh kejadian tersebut dengan Westerling bertindak sebagai senjata militernya. Pada tanggal 22 Januari 1950, sekitar 800 orang pasukan KNIL atau KNIL pimpinan Westerling menduduki sejumlah tempat penting di Bandung. Setelah menghabisi 60 orang tentara RIS, mereka kemudian berhasil diusir dari Bandung. Yang ke-9, desain burung Garuda. Desain burung Garuda menoleh ke kanan sebenarnya memiliki makna yang sederhana, karena kanan adalah simbol kebaikan, sedangkan paruh, sayap, ekor, dan cakarnya menggambarkan kekuatan dan kebaikan. Jika disatukan akan menjadi hal yang sangat baik. Maka dari itu, junjung tinggilah Pancasila. Jika bukan kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, lalu siapa lagi yang akan menjunjung tinggi nilai Pancasila itu? Yang ke-10, simbol nasional. Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Sudarnoto sebagai lagu wajib perjuangan Indonesia. Burung Garuda melambangkan kekuatan. Warna emas pada burung Garuda melambangkan kemuliaan. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Setiap simbol pada perisai melambangkan setiap ajaran Pancasila, yaitu bintang melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, rantai melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin melambangkan prinsip persatuan Indonesia, kepala banteng melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah fakta sejarah burung Garuda dan alasannya dijadikan sebagai lambang negara Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.